8 Program Studi Agribisnis semester 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan untuk tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya. Yang pertama, identifikasi barang publik yang ada di sekitar. Sebelum itu, tentunya kita bertanya-tanya, apa sih barang publik itu? Dan dalam hal ini bisa kita ketahui bersama, barang publik adalah barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya. Artinya, setiap individu ataupun setiap manusia, setiap orang itu berhak untuk menggunakan barang publik tersebut. Dalam hal ini ada beberapa jenis barang publik. Yang pertama ada non-rivalry atau memiliki kesempatan yang sama. Jadi intinya setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama tanpa ada batasan untuk penggunaan barang publik tersebut. Dalam hal ini saya mengambil contoh yaitu angin dan udara, di mana setiap individu berhak untuk menggunakan ataupun merasakan angin dan udara tanpa adanya batasan dari pihak manapun. Oke, kemudian untuk jenis yang kedua yaitu ada jenis barang publik non-excludable, artinya kesempatan manfaat yang sama. Jadi setiap individu memiliki kesempatan untuk memanfaatkan barang publik ini secara pribadi ataupun tidak ada batasan juga. Seperti dalam hal ini saya mengambil contoh yaitu taman kota, di mana setiap individu ataupun setiap manusia itu berhak, baik itu yang ada di sekitar taman tersebut ataupun yang jauh dari taman tersebut, itu berhak untuk mendapatkan atau menggunakan barang publik seperti taman kota, terlepas dari anak-anak, kemudian remaja ataupun orang tua. Kemudian yang kedua adalah tempat ibadah gitu. Dalam ini seperti masjid, kemudian kuil, kemudian ada gereja dan lain sebagainya. Kemudian eksternalitas. Apa sih eksternalitas itu? Eksternalitas merupakan efek samping suatu tindakan pihak pertama yang berakibat baik maupun buruk terhadap pihak lain. Akan tetapi pihak pertama tidak menanggung biaya ataupun menerima dampak yang dialami pihak lain. Artinya dari pihak pertama ini hanya mendapatkan keuntungan gitu, dan untuk dampaknya mereka tidak akan mengeluarkan biaya untuk dampak yang ditimbulkan. Secara umum eksternalitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada eksternalitas positif dan yang kedua eksternalitas negatif. Apa sih eksternalitas positif? Tentunya dari kata dan bahasanya saja tentunya kita sudah dapat menebak apa itu eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah suatu dampak baik dari kegiatan produksi atau konsumsi yang memberikan manfaat terhadap pihak lain gitu. Artinya di sini adalah dampak positif ataupun keuntungan yang didapat, yaitu dari eksternalitas positif ataupun dari proses yang dilakukan. Di sini saya mengambil contoh yaitu pabrik gula, di mana produksi gula memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha dan konsumen, di mana untuk pelaku usahanya sendiri tentunya mendapatkan keuntungan dari proses yang dilakukan. Kemudian konsumen itu juga dapat memenuhi kebutuhan sehingga dapat terpuaskan kebutuhannya ataupun kebutuhan pokok dari si konsumen tersebut. Nah, ini adalah contoh pabrik gula yang saya ambil yaitu pabrik gula di Bunga Mayang. Ini adalah merupakan PTPN atau perusahaan BUMN di mana bernaung di bawah negara ataupun milik pemerintah. Oke. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang eksternalitas positif. Yang kedua adalah eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah kebalikan dari eksternalitas positif, di mana eksternalitas negatif suatu dampak buruk dari kegiatan produksi atau konsumsi yang berakibat terhadap pihak lain gitu. Intinya dari eksternalitas negatif ini adalah dampak yang ditimbulkan setelah proses produksi dari tadi saya beri contoh gula gitu. Ya. Keuntungannya sudah didapat oleh perusahaan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif juga bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, di sini untuk contohnya proses pembuatan gula itu sendiri menghasilkan limbah berupa ampas tebu gitu dan limbah cair dari proses pembuatan yang biasa kita kenal dengan namanya tetes tebu. Yang mana limbahnya ketika dibuang ke saluran air untuk tetes tebunya sendiri itu dapat mencemarkan gitu air serta bau yang tidak sedap. Kemudian untuk ampas tebunya itu juga akan merusak
lingkungan gitu, karena memang jumlahnya yang memang sangat banyak. Nah, ini adalah contoh olahan limbah gitu. Jadi untuk limbah yang tadi sudah tidak bisa ataupun limbah dari pembuatan gula tadi itu bisa dimanfaatkan supaya tidak mencemarkan lingkungan. Yang pertama untuk ampas tebunya sendiri dan juga tetes tebunya. Ampas tebunya yang bisa digunakan sebagai pakan ternak dengan dilakukannya penggilingan dan penambahan bahan-bahan lainnya, serta untuk tetes tebunya sendiri berguna untuk merangsang nafsu makan bagi hewan ternak gitu. Mungkin seperti di sini dilihat gambar adalah sapi, kemudian ada kambing dan lain sebagainya. Kemudian selain dibuat untuk pakan ternak, bisa juga diolah untuk dibuat pupuk organik gitu. Jadi digiling, dilakukan mungkin dibuat untuk pupuk kompos, sehingga eh, limbah yang tadinya dibuang dan akan mencemari lingkungan justru akan berdampak baik ketika dilakukan pengolahan yang nantinya berakibat kepada tambahnya unsur hara pada tanah, sehingga ketika kita menanam sesuatu itu akan tumbuh subur. Kemudian hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak-hak yang memiliki akses, mengelola, menjual, memakai, ataupun menggunakan suatu kebendaan dengan leluasa dan bersifat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya yang berada di pihak si pemilik. Kebendaan dapat digunakan secara bebas asalkan tidak menyalahi peraturan atau undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Artinya di sini bebas menggunakan tetapi harus sadar aturan gitu. Tidak bisa semena-mena juga, meskipun itu adalah sudah menjadi hak kepemilikan dan pure tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Nah, ini adalah macam-macam kepemilikan. Yang pertama ada kepemilikan individu atau private property regime. Kepemilikan pribadi atas sesuatu yang haknya melekat oleh si pemiliknya, sehingga aturan yang berlaku ditetapkan sendiri. Dalam hal ini alat elektronik yang mungkin sekarang sudah tidak asing itu adalah handphone. Kepemilikan handphone itu ketika kepemilikan individu, jadi terserah orang tersebut mau menggunakan handphone itu seperti apa, selagi tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kepemilikan bersama atau common property regime, kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu di mana hak dan kewajibannya ditetapkan oleh suatu aturan dan setiap anggota wajib mentaatinya. Berkata ada saya dan teman saya mendirikan sebuah kafe gitu, artinya itu milik saya dan teman saya dengan sudah dibuatnya perjanjian untuk mengelola kafe tersebut. Dan yang terakhir adalah kepemilikan negara atau nation property regime. Hak kepemilikan dan aturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya. Dan ini adalah hutan lindung yang memang dikelola oleh negara, diawasi oleh negara supaya memang tetap terjaga keasriannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyampaian. Mungkin untuk kedepannya saya bisa lebih memperbaiki lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.